Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkaulah yang mempunyai firman itu. Tibalah saatnya Tuhan, hamba akan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Mu, supaya firman menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selamanya. Amin. Firman Tuhan saya pilih dalam Injil Matius pasal 26 ayat 69 hingga ayat yang ke-75. Di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pada kesempatan ini khotbah yang saya pilih adalah khotbah biografi. Kesempatan ini kita akan belajar bagaimana khotbah biografi itu berbicara tentang seorang tokoh. Tokoh yang saya pilih di sini adalah tokoh Petrus. Tokoh Petrus saya ambil judul atau tema murid yang menyangkal gurunya. Kita tahu di mana-mana bahwa Petruslah yang menyangkal Yesus. Saudara kekasih sekalian, jika seseorang ingin dikenal, entah itu di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah pemerintahan, orang itu dia harus menonjol. Contoh kalau di dalam kelas, guru ingin mengenal anak-anak lebih dalam, pasti dia mengenal anak yang lebih menonjol dalam hal nilai lebih baik, atau mungkin dia anak yang lebih banyak berbicara. Nah, sama juga dengan tokoh kita pada kesempatan ini, di mana tokoh ini diangkat oleh Yesus sebagai ketua dalam memimpin murid-murid yang lain. Yesus memiliki 12 murid dan tokoh Simon Petrus adalah tokoh yang paling menonjol. Itu terbukti di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 17. Di situ juga dikatakan bahwa Simon Petrus ini diberi nama oleh Yesus Kefas, yang dalam bahasa Aram artinya batu. Kalau di dalam bahasa Yunani artinya Petra. Nah, Kefas artinya batu karang. Jadi dalam hal rohani, Tuhan Yesus ingin meletakkan dasar bangunan gereja melalui Petrus. Petrus ini dia lahir di Betsaida di Galilea. Ayahnya bernama Yohanes, atau di dalam Matius 16 ayat 17 disebut Yunus. Nah, di dalam pembacaan lain kita tahu bahwa Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Berarti Petrus pernah menikah. Pekerjaan Petrus sehari-hari adalah dia mencala ikan di Danau Genesaret. Nah, suatu waktu di dalam kisah Matius pasal 4 ayat 19 dikisahkan bahwa Yesus pernah naik ke perahunya Petrus dan bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes dengan perahu mereka, Yesus membuat mujizat walaupun semalam-malaman Petrus tidak mendapatkan ikan. Hal yang penting yang pertama yang akan kita lihat di sini adalah peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan oleh tokoh kita, yaitu tokoh Petrus. Yang pertama saya catat di sini di dalam Yohanes 13 ayat 6 sampai ayat 9 itu dikatakan bahwa dalam peristiwa Yesus mencuci kaki murid-murid, kaki para rasul, Petrus itu dia menonjol dalam berbicara. Ketika sampai kepada Petrus, Yesus ingin mencuci kakinya Petrus. Petrus mengatakan untuk tidak mencuci kakinya. Tetapi Yesus menjawab bahwa jikalau kaki kamu tidak dicuci, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Ini menunjukkan bahwa dia
pandai bicara dan dia lebih dominan di antara semua murid-muridnya. Ada beberapa peristiwa penting yang sudah kita tahu. Misalnya di dalam Matius 14 ayat 22 itu diceritakan bahwa Petrus pernah berjalan di atas air. Tidak ada murid yang lain seberani Petrus. Ketika Yesus ada di atas laut, berjalan di atas air, Petrus dan murid-murid yang lain, teman-teman yang lain ada dalam perahu. Tetapi ketika Petrus melihat Yesus, itu Yesus, ia pun turun dan berjalan di atas air. Dan ada peristiwa lain banyak yang dilakukan oleh Yesus. Salah satunya lagi, Petrus adalah salah satu murid yang pernah mengakui kemesiasan Yesus. Di dalam Matius pasal 16 ayat 16 itu pernah diceritakan bahwa ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Murid-murid yang lain belum berbicara, tapi Petrus langsung menjawab, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Dan juga nama Petrus muncul di Taman Getsemani. Ketika Yesus dan murid-muridnya berada di Taman Getsemani, malam sebelum ia ditangkap, ada 3 orang yang dipanggil Yesus untuk mendampingi dia di taman itu untuk berdoa. Dan Yesus mengajak salah satunya adalah Petrus. Dan ketika selesai berdoa di Taman Getsemani juga Yesus ditangkap. Petrus dengan berani dia mengeluarkan pedangnya lalu menghunus pedangnya kepada salah seorang hamba imam besar. Telinga kanannya putus, yaitu seorang Malkus namanya. Itu tercatat di dalam Lukas 22 ayat 51. Nah, begitu banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa tokoh kita ini adalah tokoh pemberani. Bahkan dia sangat dominan di antara murid-murid yang lain. Namun ada hal penting juga yang sesuai dengan topik kita pada kesempatan ini, yaitu tema kita bahwa murid ini jugalah yang akhirnya menyangkal gurunya. Nah, pada pembacaan Matius 26 ayat yang ke-34, di situ sebelum ayat kita, itu dijelaskan bahwa Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu pada saat Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, Petrus berkata bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan Yesus. Itu dia lihat dari bagaimana keberanian dia mengiring gurunya selama 3,5 tahun dalam pelayanan. Dan Petrus yakin bahwa dia tidak mungkin melakukan hal sebodoh itu. Tetapi gurunya berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau pun telah menyangkal aku 3 kali. Nah, kekasih Tuhan sekalian, apakah sampai di situ kekuatan Petrus hilang? Dan setelah kita membaca di dalam pembacaan kita tadi, bahwa ketika ia mengalami dilema dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang, di mana ada perempuan yang berkata kepada orang-orang di sekitar situ bahwa ia melihat orang ini bersama-sama di Taman Getsemani bersama dengan Yesus. Bahkan ada lagi bertanya lagi, sampai Petrus mengutuk diri bahwa ia berkata, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itulah ayam berkokok 3 kali. Kekasih Tuhan sekalian, tokoh kita ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Terkadang di dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita pun berkata bahwa kita mau ikut Tuhan, kita berani pikul salib, kita berani menyangkal diri, kita berani memegang teguh iman Kristen. Tetapi apa boleh buat? Kita melihat banyak-banyak saudara kita yang sudah meninggalkan iman percaya mereka dan meninggalkan Kristus. Tetapi kekasih Tuhan, masih ada tokoh Petrus yang memberikan kita pengertian, memberikan kita nasihat lewat tulisan yang disampaikan oleh para Injil. Di mana Petrus setelah menyangkal Yesus, dia pun pergi dan dia tidak membuang diri atau membunuh diri. Dia tidak mengecilkan dirinya, tetapi dia merasa bahwa ada harga yang harus dia bayar lewat ia berkhotbah,
3.000 orang saat itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu setelah pencurahan Roh Kudus. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6, dikatakan bahwa ada seorang lumpuh, Petrus datang dan menyembuhkan dia. Bahkan di dalam Kisah 8 ayat 14 dan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai seterusnya juga dijelaskan bahwa Petrus juga menyembuhkan Dorcas, dan ia juga melakukan kunjungan ke dalam rumah Cornelius, dan dia berkhotbah di sana dan memberikan pandangan-pandangan kepada orang-orang kafir yang belum mengenal nama Yesus. Kekasih Tuhan sekalian, akhir dari tokoh kita adalah biografi kematiannya. Menurut catatan sejarah, Petrus ini wafat di Roma dalam pemerintahan Kaisar Nero. Ia disalibkan terbalik. Maksudnya dia menunjukkan keberaniannya, dia menunjukkan kepada Yesus bahwa dia tidak layak untuk melayani Yesus. Karena itu dia harus menyerahkan dirinya untuk disalibkan secara terbalik, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Dan saat itu Petrus dimakamkan di altar Basilika Santo di Vatikan hingga saat ini, dan oleh orang-orang Katolik ia dijadikan santo dan menurut kepercayaan mereka. Dan pada hari ini kita belajar tokoh ini, dan tokoh ini memberikan inspirasi bagus bagi kita. Karena itu dalam perjalanan kita juga sering melakukan kesalahan, tapi ingatlah bahwa Petrus sudah lebih dahulu melakukan kesalahan, tetapi dia juga sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Shalom.